Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan pemeriksaan uji ALT, MPN, dan uji kualitas susu menggunakan larutan metilen blue. Pemeriksaan uji ALT atau biasa disebut dengan angka lempeng total. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui cara perhitungan koloni mikroorganisme dengan metode ALT dalam sampel daging ayam. Sampel yang digunakan yaitu daging ayam. Alat dan bahan yang digunakan: tabung reaksi, cawan Petri, Erlenmeyer, Bunsen, spatula, sampel daging ayam, NaCl fisiologis atau NaCl 0,9%, dan aluminium foil. Prosedur kerja: potong daging ayam menjadi potongan kecil lalu timbang sebanyak 25 gram. Panaskan spatula lalu ambil daging ayam dengan spatula. Masukkan ayam ke dalam Erlenmeyer steril yang berisi larutan pengencer NaCl 0,9%. Kemudian aduk. Larutan sampel diambil 1 ml lalu masukkan ke dalam tabung steril yang berisi 9 ml NaCl lalu homogenkan. Selanjutnya, dari tabung pengenceran 1 dipipet 1 ml, masukkan ke tabung pengenceran kedua. Lalu tabung kedua dipipet 1 ml dan masukkan ke dalam tabung ketiga. Begitu seterusnya sampai dapat pengenceran ke-8. Masing-masing pengenceran sampel diambil 1 ml, lalu masukkan masing-masing ke dalam cawan Petri steril. Masing-masing cawan yang berisi sampel dituangi PCA, suhu 45 derajat Celcius sebanyak 12-15 ml, lalu homogenkan dengan membentuk angka 8. Lalu inkubasi selama 24 jam, hitung koloni yang berjumlah 30-300 koloni. Untuk interpretasi hasil, hitung jumlah koloni. Jika lebih kecil dari 10 pangkat 2 sangat baik atau sanitasi baik, 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4 masih dapat diterima, produk masih aman, 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6 kurang baik, produk mendekati batas tidak layak. Lebih besar dari 10 pangkat 6 tidak layak dikonsumsi, risiko kontaminasi tinggi. Pemeriksaan uji MPN. Tujuan utama uji MPN adalah untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform, terutama bakteri E. coli, dalam sampel air atau makanan. Metode ini berguna untuk menilai kualitas mikrobiologis suatu sampel dan mendeteksi adanya potensi kontaminasi bakteri patogen. Alat dan bahan yang digunakan: pipet steril, Bunsen, aluminium foil, kapas, inkubator, kertas label, tabung reaksi, tabung Durham, sampel air sumur bor, larutan LBSS. Prosedur kerja: menempelkan label pada tabung reaksi dengan suspensi 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Memasukkan tabung Durham ke dalam tabung reaksi secara hati-hati. Dari ke-9 tabung reaksi, ada 6 tabung yang berisi LBBS, sebanyak 9 ml di setiap tabung lengkap dengan tabung Durham, yaitu tabung yang diberi label 1 ml dan 0,1 ml. Sedangkan 3 tabung lainnya berisi LBDS sebanyak 9 ml di setiap tabung lengkap dengan tabung Durham. Memindahkan suspensi sampel air sumur bor sebanyak 1 ml ke masing-masing tabung seri pertama, yaitu 3 tabung LBDS. Selanjutnya memindahkan suspensi sampel air sumur bor sebanyak 1 ml ke masing-masing tabung seri kedua, yaitu 3 tabung LBSS. Memindahkan suspensi sampel air sumur bor sebanyak 0,1 ml ke masing-masing tabung seri ketiga. Selanjutnya tutup tabung reaksi menggunakan kertas aluminium foil. Menginkubasi, semua tabung menggunakan inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 2 kali 24 jam atau 2 hari. Proses inkubasi menyebabkan adanya perbedaan warna pada setiap tabung. Menghitung banyaknya jumlah gelembung yang berada di dalam tabung Durham. Selanjutnya, interpretasi hasil uji MPN. Hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas pada tabung Durham setelah diinkubasi, yang menunjukkan adanya fermentasi laktosa oleh bakteri coliform. Pemeriksaan uji kualitas susu menggunakan larutan metilen blue. Tujuan praktikum untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam sampel susu
Uji ini yang dikenal juga sebagai uji reduksi biru metilen atau MBRT, menggunakan zat warna biru metilen yang berubah warna menjadi putih seiring dengan aktivitas bakteri dalam susu. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pipet ukur, tabung reaksi, gelas ukur, botol steril, penanggas air, dan inkubator. Bahan yang digunakan susu segar larutan metilen blue dan aquades. Prosedur kerja, pastikan semua tabung dan alat yang digunakan bersih dan steril. Ambil 10 ml susu ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 ml larutan metilen blue ke dalam tabung yang bersih susu. Homogenkan sampai larutan metilen blue dan susu tercampur merata. Letakkan tabung dalam penanggas air bersuhu 37 derajat Celcius secara vertikal dan hindari paparan cahaya. Amati waktu yang dibutuhkan hingga warna biru menghilang dan berubah menjadi warna putih. Interpretasi hasil, waktu reduksi panjang, biru hilang lambat. Ini berarti jumlah bakteri dalam susu sedikit, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengoksidasi metilen blue dan mengubah warnanya menjadi tidak berwarna. Yang kedua, waktu reduksi singkat, biru hilang cepat. Hal ini mengindikasikan tingginya jumlah bakteri dalam susu yang dengan cepat mereduksi metilen blue dan mengubah warnanya menjadi tidak berwarna.